Shalom, selamat malam, puji Tuhan karena dapat berjumpa dengan saudara-saudari dalam kasih Kristus di ruangan bicara sabda pada malam hari ini. Bersama saya, Reverend John Layang Anak Obeng. Malam ini saya dipanggil untuk berbicara tentang topik keibubapaan dan tujuan yang menjurus fokus kepada pelayanan di rumah. Pelayanan rumah, mengapa dan bagaimana memuridkan keluarga kita. Ini yang selalu kita dengar, kita selalu dengar memuridkan jemaah kita, tapi kita sering skip memuridkan keluarga. Ya. Nah, sebagai pengenalan, ibu bapa adalah satu-satunya paling penting kepada anak-anak mereka. Sebagai ibu bapa orang Kristen, kita ingin membesarkan anak-anak kita untuk mengenali dan mengasihi Kristus. Tetapi selalunya kita tidak tahu di mana untuk bermula. 4 goal yang saya mempertengahkan pada malam hari ini. Yang pertama adalah untuk meyakinkan kita bahwa matlamat utama keibubapaan adalah untuk membesarkan anak-anak mengenali dan mengasihi Kristus. Itu matlamat kita. Ya, yaitu meyakinkan kita. Kedua, untuk melengkapkan ibu bapa secara praktikal, bagaimana untuk memuridkan anak-anak kita dalam ibadah keluarga yang konsisten melalui kaedah dan sumber yang ada. Ya. Ketiga, untuk meneroka, explore, bagaimana rupa mendiscipleship ataupun memuridkan ataupun mendisiplinkan anak-anak kita dalam seluruh kehidupan mereka. Ya. Dan keempat, untuk mengingatkan kita tentang kepentingan menjadi model ataupun tauladan yang saleh kepada anak-anak kita melalui mengasihi pasangan kita dan secara aktif melibatkan anak kita dalam kehidupan gereja lokal. Tetapi walaupun saya berkongsi matlamat tersebut, saya tahu dari pengalaman pribadi saya, sebagai ibu bapa sering merasa sangat bersalah. Sebagian daripada rasa bersalah itu datang daripada membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Atau menjadi kita tidak memenuhi standar yang kita harapkan. Sedangkan kita sungguh menyayangi pasangan dan anak-anak kita. Kita selalu membandingkan dengan orang. Kenapa kita tidak bermula dan melihat diri sendiri? Tak usah membandingkan bagaimana kita membimbing anak kita. Ya. Saya ingin Anda tahu bahwa matlamat saya dalam sisi ini bukanlah untuk membuat Anda berasa bersalah. Ya. Seperti Anda, saya dan istri saya tidak rasa mencukupi. Banyak yang kekurangan ya dalam hidup saya dan pasangan saya, suami saya, istri saya. Ya. Saya dan istri saya gagal, kerap gagal, untuk mendidik ataupun memuridkan anak. Ya. Oleh itu, sisi ini bertujuan sebagai dorongan untuk kita saling membantu dan berusaha semula dalam hal tersebut. Dan untuk kita sentiasa mengingati rahmat Tuhan. Ya, supaya kita dalam ini kita mendorong dan mengingati rahmat Tuhan yang telah Tuhan beri kepada kita. Karena kita percaya kepada kedaulatan Tuhan, kita percaya pada rahmat Tuhan, kita tahu kita mempunyai firman Tuhan yang hidup untuk membimbing kita. Jadi, walaupun kita bersalah dan gagal, ini bukan bermakna kita tiada harapan. Namun sebaliknya kita bersama pada malam hari ini nikmati kegembiraan di ruangan ini agar kita tidak rasa bersalah serta tidak ketakutan memikirkan untuk melaksanakan ke arah yang lebih baik. Sebelum ini saya membawa kita melihat persoalan ini. Soalannya adalah apakah soalan atau kesukaran yang Anda hadapi untuk memuridkan keluarga Anda sendiri. Nah, itu soalannya.
Anda boleh catat, tulis-tulis dan letak di chat. Nanti sekiranya ada masa kita akan berbincang bagaimana mengatasinya. Yang penting adalah untuk kita mengetahui, menetapkan asas atau fondasi yang betul dengan jalan yang kita lalui, yaitu Injil daripada firman Tuhan. Jadi mari kita memulakan dengan langkah ini, dengan bermula dengan mengapa dan seterusnya bagaimana. Nah, pertama, mengapa Injil harus ada dalam keluarga, Injil dan keluarga, ya. Asasnya adalah dari firman Tuhan. Sebagai asasnya dalam Efesus 2 ayat 8 hingga 10. Kita semua tahu itu, ya. Hal itu demikian karena dengan rahmat Allah kamu diselamatkan oleh sebab kamu percaya kepada Yesus. Penyelamatan itu bukan hasil usaha kamu sendiri, melainkan kurnia Allah. Oleh itu, kamu tidak mempunyai alasan untuk bercakap besar tentang hal itu. Kita ciptaan Allah, dan karena kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus, Allah telah menjadikan kita untuk mengamalkan perbuatan baik yang sudah disediakannya untuk kita lalui. Nah, ini adalah asas Injil, ya, asas Injil yang sangat penting bagi kita, yang perlu diketahui oleh setiap jemaat, yang perlu diketahui setiap keluarga yang mengakui Yesus itu sebagai juru selamat kita. Kita diselamatkan bukan oleh kasih Tuhan, bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh kasih Tuhan. Nah, oleh itu Injil ini penting untuk kita sadari asas ini, supaya kita akan hidup kerendahan hati di hadapan Tuhan, sehingga kita menyadari kehendak Tuhan agar kita terus seharusnya mengamal perbuatan yang baik, ya. Nah, dalam keluarga kita juga bukan sekat ada dalam komuniti kita, tetapi dalam itu juga dalam kehidupan kita perlu memuliakan Tuhan, bukan sekat di dalam komuniti kita, keluarga kita, tapi luar dari itu. Sebagaimana yang dicatat dalam Efesus 3 ayat 10 yang berbunyi, supaya sekarang melalui jemaat kita adalah jemaat, semua yang memerintah dan yang berkuasa di angkasa dapat mengetahui berbagai ragam kebijaksanaan. Ini adalah demi kemuliaan Tuhan. Kita sebagai jemaat, melalui kitalah kemuliaan Tuhan terpancar. Ya, begitu juga perlu kita, karena kita telah diselamatkan, perlu kita juga mengubah rahmat Tuhan yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 1 dan 17 yang berbunyi demikian. Itulah sebabnya aku, orang yang dipenjarakan karena mengabdikan diri kepada Tuhan, ya, mengesah kamu supaya hidup sesuai dengan cara hidup yang ditetapkan oleh Allah ketika Ia memanggil kita. Oleh itu, demi nama Tuhan, aku memberi amaran ini. Janganlah hidup seperti orang yang tidak mengenali Allah. Itu yang perlu diubah rahmat Allah itu, ya. Dan seterusnya kita harus mempamerkan Injil dalam perkawinan kita. Kita tahu ini Efesus 5 ayat 25 hingga 33 ini, ya. Yaitu, hai istri, taatlah kepada suami seperti taat kepada Tuhan. Suami, kasihanlah, ya, istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan mengorbankan nyawanya untuk jemaat. Nah, jadi apa yang lebih besar lagi, ayat ini mengandungi arti yang mendalam tentang kasih, yaitu menurut pengertianku, ayat ini berkaitan dengan hubungan antara Kristus dengan jemaat dia, ya. Perhubungan kita suami istri seperti Kristus dengan jemaat dia, yaitu memberi nyawanya sendiri untuk karena kasihnya, ya. Nah, seterusnya kita mempamerkan
Injil ini kepada keluarga kita, seperti mana yang dicatat dalam Efesus 6 ayat 1 hingga 4 yang berbunyi, "Hai anak-anak, sebagai pengikut Kristus kamu harus taat kepada ibu bapa." Ini adalah tanggung jawab anak. "Hormatilah ibu bapamu," adalah perintah daripada Allah yang sertai janji, ya, janji supaya kamu hidup bahagia dan umur panjang di bumi. Ini kepada bapa. Hai bapa, janganlah perlakukan anak-anak kamu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Sebaliknya didiklah mereka dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ini adalah Injil yang perlu dibawa kita. Perlu dibawa di dalam keluarga kita. Sentiasa memperingati ini kepada anak-anak kita dan kepada suami, istri, perlu diingatkan Injil ini. Ya. Nah, ini kepada Bapa. Seterusnya, fokus lebih cenderung kepada Bapa. Ya. Bapa seperti Bapa yang di syurga. Efesus 3 ayat 14 hingga 15. "Itulah sebabnya aku berlutut di hadapan Bapa. Dialah yang menyebabkan setiap kaum di dunia dan di syurga menerima sifatnya yang khusus." Nah, kita sebagai anaknya, kita harus mencontohi Bapa kita yang di syurga. Kita bertindak balas kepada Injil. Dan di mana kita boleh mempamerkan Injil kepada dunia. Seterusnya, pada poin kedua itu adalah menjurus lagi kepada pasangan kita. Jadi pasangan kita adalah pelayanan pertama kita, ya. Karena ini adalah hadiah yang paling baik untuk anak-anak kita, ya, yaitu perhubungan ataupun perkawinan yang saleh yang akan dicontohi oleh anak-anak kita. Nah, seterusnya menyayangi pasangan kita, ya, yaitu agape love kepada istri kita. Sebagai suami kita perlu mengasihi dengan sepenuhnya istri kita, ya. Nah, dari itu barulah timbulnya supaya dalam melayani pasangan kita, menyayangi pasangan kita, kita mesti ada bahasa kasih yang perlu ada untuk istri kita, ya. Bahasa kasih yang ada, ya, yang sentiasa, yang patut kita lakukan, ya, yaitu masa. Berilah luang masa dengan dia. Hadiah, ya, menyediakan hadiah untuk dia. Apakah hadiah itu yang besar-besar? Tidak semestinya hadiah yang seperti itu. Hadiah yang anak ataupun anak-anak kita lihat daripada kita adalah kita berpelukan di hadapan anak kita, menyayangi, supaya anak kita melihat kita sungguh sayang menyayangi. Dan bahasa yang ikrar, bahasa yang jujur, kata-kata jujur, ya, jujur kepada kata-kata ikrar itu adalah jujur, kata-kata jujur, ya, kepada istri kita, ya. Terus bahasa yang 5 bahasa cinta yang ada itu membantu perkhidmatan, membantu kadang ambil masa untuk bersama dengan istri kita, ambil masa menyapu. Itu adalah bahasa yang tidak bahasa cinta yang begitu indah bagi pasangan, ya. Begitu juga dengan keintiman fisikal, seperti saya katakan, duduk berduaan bersama, ya, berdekatan semasa menonton TV, semasa duduk makan bersama. Itu adalah bahasa cinta yang indah. Bukan semasa kita masih baru berkenalan, kita intim, tetapi setelah ada anak kita mempunyai keintiman lebih lagi. Seterusnya ialah mendorong pasangan kita dalam Kristus. Bukan sekat kita menyayangi dia, tetapi perlu ada untuk mendorong. Bagaimana kita mendorong pasangan kita dalam Kristus? Ya, membaca
Alkitab bersama, ataupun berdoa bersama, ya, berdoa bersama, membaca Alkitab bersama, menyanyi bersama, melakukan pelayanan bersama, itu mendorong. Seperti untuk suami mengalahkan istri, melakukan persekutuan Kristen, seperti persekutuan ibu-ibu. Begitu juga istri mengalahkan, malah push, kalau boleh push suami itu untuk bersama dengan persekutuan berdoa, persekutuan sel, ya, itu untuk mendorong kita, ya, dalam Kristus, ya. Sekarang adalah waktunya kita melihat bagaimana untuk mendidik ataupun memuridkan anak kita. Untuk itu kita tidak boleh menggunakan kepandaian kita. Kita perlu back to the scripture, ya, kepada firman Tuhan, ya. Yaitu peranan ibu bapa yang diberikan Tuhan. Kita perlu melihat peranan ibu bapa, kita boleh melihat dari firman-firman Tuhan, ya. Kita tahu melalui Ulangan 4, 9 dan 10, ya, Tuhan memberikan kita sebagai untuk memberitahu anak kita dan supaya mereka dapat mengajar anak-anak mereka demikian. Itu adalah tanggung jawab kita, peranan kita dalam mendidik anak kita. Tetapi adakah kita pernah melakukan ini? Adakah kita konsisten melakukan ini? Ataupun hanya apabila kita melihat kelakuan anak kita baru kita ingat pesan Tuhan. Nah, ini adalah tanggung jawab kita. Apabila anak kita bertanya tentang Tuhan, sebelumnya kita harus sebagai orang ibu bapa, kita harus mempersiapkan diri. Itu dia kata melengkapkan diri dengan firman-firman Tuhan, ya. Anak saya yang bungsu itu, dia tanya yang pelik-pelik sehingga tidak masuk akal kita. Macam mana kita menerangkan dia dengan firman Tuhan? Kita adalah dipertanggungjawabkan untuk mengajar anak kita di mana-mana saja. Kita tidak perlu berrahasia dengan kenang kuasa Tuhan dengan anak kita. Kita perlu nyatakan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita disuruh memberi ajaran, mengajar anak kita, supaya keturunan selanjutnya dapat mempelajari dan kemudian memberitahu kepada anak-anak mereka. Ini adalah anak kita sebagai CCTV, ya, CCTV. Janganlah kita mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh kepada anak-anak kita. Ibu, supaya karena mereka ini adalah pemerhati kepada kita. Sekiranya kita hajar anak kita tentang pertama tadi kita ingat tentang kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang kita diselamatkan. Dan tanamlah ajaran itu bahwa tiada jalan lain kita untuk diselamatkan kecuali dengan kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan. Dia akan hidup dengan firman itu. Oleh itu, ibu bapa mempunyai tanggung jawab yang diberikan Tuhan untuk memberitahu anak-anak mereka tentang Kristus. Nah, ini adalah tanggung jawab kita yang disuruh Tuhan. Disuruh tanggung jawab kita untuk memberitahu anak-anak kita. Yang secara konsisten diberitahu dalam pelayanan dalam rumah kita. Walaupun di dalam Alkitab meletakkan bapa sebagai ketua keluarga, tanggung jawab juga adalah sama. Dan cara dia, mainnya dia, ya, mendidik dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Nah, daripada semua perkara yang boleh dikatakan pada ibu bapa, ini mungkin bukan yang kita jangkakan, ya. Paul menganggap anak-anak taat kepada ibu bapa, tetapi apabila dia berbicara kepada bapa, dia tidak mendesak untuk melakukan kuasa itu, tetapi menekankan. Ya. Bapa Kristen hendaklah menjadi seperti bapa syurga, memupuk penyayang, sabar, berjiwa hamba, dan berpusat kepada
Injil. Walaupun demikian, perkara ini tidak mudah dilakukan, tapi sering kali menjadi apa yang terjadi, yaitu kita tidak sabar, terlalu tidak sabar, kita terlalu ketat, kita terlalu tidak konsisten. Saya tahu kegagalan saya sendiri juga, ya, saya gagal juga dalam hal ini, sebab saya mempunyai kata orang hot temper, ya, dalam mendidik anak. Kadang anak ini lihat juga. Jadi ada sesuatu yang suara yang tinggi memarahi anak, dan yang menyebabkan anak kita merasa marah, ya. Setengah bapa begitu memaksa, ya, begitu menakutkan, jika tidak jadi tidak fleksibel, begitu keras, begitu marah, sangat marah. Ini menyebabkan kesakitan dalaman kepada anak-anak kita. Jadi melayani orang dewasa muda, orang yang dewasa, lain juga cara dia. Sebab saya mempunyai anak yang sudah besar, ya, sudah besar. Perlu fleksibel dengan mereka. Saya sering memerhatikan kesan buruk kepada bapa yang tidak hadir, ya, tidak hadir dalam tidak mempamerkan kasih mereka kepada anak mereka, ya. Kadang di depan orang lain mendeking anak, memarahi anak. Itu adalah sesuatu yang tidak relevan dalam sebagai bapa, untuk mencontohi bapa kita yang di syurga. Ibu bapa yang baik akan melakukan lebih daripada sekadar menyuruh anak-anak mereka melakukan sesuatu tanpa penjelasan dan perbincangan, ya. Pendekatan ini yang tanpa perbincangan dan penjelasan ini akan menjurus kepada sesuatu yang tidak elok, ya, tidak baik. Ibu bapa mempunyai peranan, ya, dan apakah matlamatnya nanti, ya. Ibu bapa yang tahu mereka memerlukan rahmat, jadi cenderung ingin memberi rahmat kepada anak-anak sama seperti mereka. Ini adalah yang perlu ada pada ibu bapa. Matlamat adalah membawa mereka dididik dan ke arah Tuhan, ya. Bukan sekat akademik, ya, dan ataupun sukan. Sangat menarik bahwa kitab tidak banyak mengatakan cara langsung mengenai topik keibu-bapaan, ya. Tiada banyak, ya, yang dalam Alkitab tentang seluruh kitab Efesus hanya mempunyai satu ayat, ya. Ayat ini sudah tentu terdapat banyak perkara dalam Alkitab yang boleh digunakan untuk ibu bapa, dan bukan keibu-bapaan yang terbaik melakukannya, ya. Matlamat utamanya, ya, membawa anak-anak mereka mengenal Kristus, mengasihi Kristus, ingat, mengenal, mengasihi, mengikut Kristus, dan bertumbuh dalam kematangan dalam Kristus. Sekiranya anak kita dibawa kita kepada destinasi ini, nescayanya anak kita akan sempurna dalam Kristus. Apabila kita berkaitan dengan ibu-bapaan, ya sangat mudah begitu terperangkap pada suatu perkara dunia, sehingga kita terlepas daripada penampilan utama keibu-bapaan yang saleh, ya. Apabila kita berbincang dengan keibu-bapaan, berkenan keibu-bapaan, kita terlalu perangkap. Sebagai ibu bapa, saya hendak anak kita sebagai lawyer, sebagai dokter, sebagai engineer. Tidak salah. Itu tidak salah, ya. Itu sebenarnya. Tetapi sehingga kita mengorbankan masa, sehingga mengorbankan tenaga untuk fokus untuk itu. Kita menghabiskan begitu banyak masa untuk membimbing anak, merencanakan tentang pendidikan anak-anak kita, membawa anak kita ke sekolah yang terbaik. Bagus, tetapi perlu ingat, ya. Kita hingga membawa anak kita kepada tuition, mempelajari banyak bahasa, hobi, sukan mereka, wakil mana, ya, untuk kita, untuk anak kita. Kita
mau memberitahu. Ini adalah yang penting dari segala-galanya. Kita membawa anak kita bertumbuh dalam Kristus. Kalau kita melihat dalam Alkitab, tidak ada pun yang mengatakan ajarlah anak kamu sehingga sebagai dokter semoga loya. Jangan salah sangka, ya, jangan salah sangka. Dan biar kita melihat dia secara perspektif. Lah, sebab keutamaan dalam mendidik anak adalah kepada Kristus. Ya, jangan salah sangka supaya yang saya itu tidak menyuruh anak kamu belajar tidak, bukan. Tapi keutamaan dia, ya, keutamaan dia. Keutamaan dalam pelayanan kita adalah membawa anak kita mengenal Yesus, mencintai Yesus, mengikut Yesus, bertumbuh dalam Yesus, menjadi matang. Dan bagaimana kita untuk membawa mereka ini? Yaitu melalui doa. Mengajar mereka, teladan mereka, dan seperti mananya adalah peranan gereja yang tertulis di dalam Efesus, bukan kita saja sebagai keluarga, tetapi kita lebih membesar lagi dalam community gereja kita, dalam community gereja. Nah, berdoa, kita perlu berdoa dengan anak kita, bersatu bersama dengan anak kita, berdoa, bertanya kepada mereka apakah keperluan doa untuk hari ini untuk kamu, itu perlu ditanya kepada anak kita. Bersedia untuk mengajar anak kita bila-bila masa, ya. Teladan bertobat, adakah kita ini, pernahkah kita berkata sorry kepada anak kita? Adakah kita munafik ataupun kita sanggup sorry, ya? Seterusnya supaya anak kita meneladani pelayanan kita bukan untuk kepentingan kita sendiri, melawat orang sakit. Itu pelayanan kita perlu ditunjukkan kepada anak-anak kita, supaya anak kita boleh meneladani kita, ya. Jarang sekali kita berbincang, sering adalah susah bagi kita untuk memuridkan anak kita apabila kita sering bekerja, ya, sering bekerja, tidak habis-habis bekerja. Kita balik anak sudah tidur, ya, kita turun anak masih tidur. Di mana ruang untuk kita memuridkan anak kita? Ambillah masa, ambillah waktu untuk kita bersama dengan anak kita. Ambillah masa yang berharga itu untuk kita dengan anak-anak kita, ya, supaya kita boleh memuridkan anak kita, keluarga kita, ya, sebab pemuridan adalah penting dalam kekeluargaan, ya. Jangan kita sibuk memuridkan orang, tapi anak kita, keluarga kita terabai. Nah, penghujungnya adalah untuk perbincangan kita, ya. Apakah hikmat yang boleh Anda kongsikan dalam hal memuridkan ataupun mendisiplinkan anak-anak Anda? Kedua, apakah soalan yang Anda masih ada? Ya, sekianlah untuk kali ini. Shalom.